Hai semuanya, pada pelajaran ini kita akan membahas meringkas isi teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran ini siswa mampu meringkas informasi dari teks eksplanasi. Ayo kita mulai pelajaran kita. Mari kita ulas dengan singkat pelajaran kita sebelumnya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjabarkan proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi secara alamiah. Mari kita simak struktur teks eksplanasi beserta dengan penjelasannya. Struktur teks eksplanasi dapat dibagi menjadi 3 bagian: penjabaran secara umum, penjabaran sebab akibat secara urut, interpretasi atau kesimpulan. Penjabaran secara umum. Bagian awal dari teks eksplanasi yang berisi pernyataan dan penjabaran secara umum tentang suatu fenomena atau kejadian yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses pembentukannya. Penjabaran sebab akibat secara urut. Bagian teks dari eksplanasi yang menjabarkan proses terjadinya atau proses pembentukan sebuah fenomena atau peristiwa. Bagian ini dijabarkan secara urut, proses dari bagian awal sampai akhir. Kemudian bagian terakhir yaitu interpretasi atau kesimpulan. Bagian akhir dari teks eksplanasi ini berisi kesimpulan atau pernyataan tentang fenomena atau peristiwa yang dijadikan topik di dalam teks yang telah dijelaskan prosesnya. Tidak hanya fenomena alam yang dapat dijadikan topik pembahasan dalam teks eksplanasi, tetapi fenomena sosial pun dapat dituliskan melalui teks eksplanasi. Selanjutnya, kita dapat meringkas isi sebuah teks eksplanasi. Bagaimana langkah-langkah meringkas isi teks? Mari kita bahas terlebih dahulu pengertiannya. Ketika seseorang membaca sebuah teks dengan seksama secara runtun dan menuliskan pokok-pokok pikiran teks tersebut, lalu menuliskannya kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri tanpa merubah makna teks tersebut, proses ini disebut dengan meringkas atau merangkum. Pengertian mengenai gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Setiap paragraf dalam sebuah bacaan terkandung hal-hal yang penting. Ibu ulangi sekali lagi, setiap paragraf dalam sebuah bacaan terkandung hal-hal yang penting. Hal-hal pokok atau yang biasa juga disebut gagasan utama. Gagasan utama dapat berupa kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Langkah-langkah secara khusus untuk meringkas isi teks. Ringkasan dapat disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan tidak bermakna ganda. Gagasan pokok memegang peranan yang sangat penting. Hindari penggunaan 2 gagasan pokok agar ringkasan tidak terlalu panjang. Panjang atau pendeknya sebuah ringkasan akan ditentukan dengan banyaknya gagasan utama yang terdapat di dalam teks tersebut. Langkah-langkah secara khusus lainnya, ringkasan dituliskan secara urut sesuai dengan teks aslinya. Inti dari meringkas adalah menyajikan seluruh gagasan utama teks dengan bentuk yang lebih singkat. Jadi, ringkasan haruslah dibuat singkat tanpa mengubah gagasan utama teks tersebut. Simaklah paragraf berikut ini. Meringkas berarti menyimpulkan. Kilat dan suara guruh. Cahaya putih di langit yang muncul ketika hujan ataupun badai turun disertai dengan bunyi bergemuruh merupakan pengertian dari petir atau kilat. Petir diartikan sebagai suatu simbol listrik dari alam. Sadarkah kalian jika ketika petir menyambar bumi, cahaya putih lebih dahulu muncul dibandingkan suara gemuruhnya? Mengapa demikian? Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah cahaya putih di langit yang muncul ketika hujan ataupun badai turun, disertai dengan bunyi bergemuruh, merupakan pengertian dari petir atau kilat. Dari gagasan pokok tersebut, kalian dapat menuliskan kembali ringkasan paragraf 1. Contoh ringkasan paragraf 1. Petir adalah cahaya putih yang muncul di langit ketika hujan atau badai turun, disertai dengan bunyi gemuruh. Apakah kamu tahu mengapa demikian? Berikut adalah teks eksplanasi lengkap. Kalian dapat mencoba untuk meringkasnya. Kilat dan suara guruh.
Cahaya putih di langit yang muncul ketika hujan ataupun badai turun disertai dengan bunyi bergemuruh merupakan pengertian dari petir atau kilat. Petir diartikan sebagai suatu simbol listrik dari alam. Sadarkah kalian jika ketika petir menyambar bumi, cahaya putih lebih dahulu muncul dibandingkan suara gemuruhnya? Mengapa demikian? Petir adalah suatu kondensator raksasa, di mana kita ketahui dalam ilmu fisika bahwa ketika dua benda memiliki muatan yang berbeda, akan terjadi interaksi antar keduanya. Hal ini pula yang dialami ketika petir muncul. Awan yang berisikan butir-butir air hujan ternyata mengandung muatan, baik positif maupun negatif di kedua sisinya. Sedangkan bumi bermuatan netral. Muatan pada awan muncul ketika angin meniup awan dan terjadi interaksi dengan awan lainnya, hingga muatan listrik berkumpul pada satu sisi. Jika muatan negatif berada pada sisi bawah, maka muatan positif akan mengisi sisi lainnya. Adanya beda potensial muatan antara awan dan bumi menyebabkan awan harus membuang beberapa muatannya ke bumi. Muatan listrik yang dibuang ke bumi terjadi jika beda potensial antar kedua medium cukup besar. Muatan negatif dari awan akan dibuang ke bumi dengan udara sebagai mediumnya. Ketika hal ini terjadi, elektron harus menembus ambang batas isolasi udara, sehingga saat inilah terdengarlah suara gemuruh atau yang biasa disebut guruh. Petir tidak hanya muncul dari interaksi antara awan dan bumi, namun dapat pula antar awan. Di saat satu awan memiliki muatan elektron lebih banyak dan awan lainnya bermuatan proton lebih dominan, maka perpindahan listrik pun dapat terjadi. Lalu, apakah petir hanya terjadi di saat hujan? Jawabannya adalah ya. Hal ini karena saat hujan, udara memiliki kadar air yang lebih tinggi, yang membuatnya sangat mudah untuk dialiri listrik. Perbedaan kecepatan antara cahaya dan suara menjadi jawaban berikutnya atas pertanyaan mengapa kilat lebih dahulu dibandingkan guruh. Ilmuwan menemukan bahwa cahaya memiliki kecepatan 300 juta meter per detik, sedangkan suara hanya 343 meter per detik. Perbedaan yang signifikan inilah yang menjadikan sebab kilat mendahului suara guruh ketika petir muncul. Sama halnya dengan kereta api super cepat di beberapa negara maju. Jika diperhatikan, badan kereta telah tiba di stasiun hingga beberapa detik kemudian barulah terdengar suara yang tiba di akhir. Kemunculan petir di langit membuat manusia terkejut. Namun, di luar efek kejutan itu, dampak petir lebih parah. Sejauh ini adalah kematian. Banyak kasus yang menyebutkan adanya manusia tersambar petir hingga kehilangan nyawa. Efek listrik yang diakibatkan sangat berbahaya bagi makhluk hidup, karena tegangan yang jauh lebih tinggi dan tidak bisa ditoleransi tubuh manusia. Petir menjadi suatu wujud nyata simbol listrik yang terjadi di alam semesta. Kemunculan petir saat hujan sejauh ini hanya menimbulkan efek negatif bagi manusia. Hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk memproteksi diri dari bahaya petir, serta bagi bidang ilmu pengetahuan untuk menggali lagi apakah ada potensi lain atau efek positif dari petir. Tuliskanlah kesimpulan teks di atas di buku kegiatan. Sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan yang terdapat di dalam buku kegiatanmu, meringkas isi teks eksplanasi. Selamat mengerjakan!